warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Sahabat Kitungno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita bisa terus beraktivitas sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Semoga teman-teman selalu sehat, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Saya minta dukungan dari teman-teman untuk tekan tanda subscribe, like, komen, juga tekan tanda lonceng atau bell sebagai bentuk notifikasi. Karena apa? Karena saya akan terus berusaha keras untuk update, untuk menampilkan video-video terbaru di channel Kitungno Pamungkas ini. Makanya jangan lupa tekan tanda loncengnya, itu sebagai bentuk notifikasi teman-teman. Jadi kalau ada video terbaru diupload, ini akan ada notifikasi di handphone Anda. Maka jangan lupa tekan tanda loncengnya juga, selain tanda subscribe ya. Nah, karena apa? Karena saya yakin berdasarkan video-video yang sudah saya buat sebelumnya itu bermanfaat untuk teman-teman. Di belakang atas saya ini ada nomor WhatsApp saya ini teman-teman ya. Ini kepada teman-teman sekali lagi saya ingatkan, kalau konsultasi dikenakan biaya. Ini mohon maaf, dikenakan biaya sekali lagi. Kenapa ini dikenakan biaya? Karena sangat banyak sekali teman-teman yang WhatsApp saya setiap hari itu antara 50 minimal sampai 100 orang. Jadi saya tidak bisa layani semua. Nah, ini sangat penting teman-teman ya. Kalau konsultasi itu sangat penting, karena di dalam konsultasi tersebut ini akan memecahkan segala masalah-masalah, persoalan-persoalan yang teman-teman hadapi. Makanya dikenakan biaya. Nah ya, jadi mohon dimaklumi dan mohon dimengerti. Menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, tidaklah segampang yang kita pikirkan. Karena banyak pihak, banyak kepentingan, banyak kepala yang harus diurus. Di samping daripada itu, menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, teman-teman. Semua harus diperjuangkan. Semua harus memiliki sebuah energi yang cukup. Dari mana energi itu bisa kita dapat? Tentunya dari perbuatan kita yang selama kita kerjakan sebelumnya. Semua akan memandang kepada kita atas dasar prestasi-prestasi yang kita jalankan sebelum-sebelumnya. Dari situlah akan muncul sebuah energi yang cukup besar di dalam diri seseorang, hingga seseorang akan dipilih. Seseorang akan menarik perhatian orang lain, mampu mengetuk hati kecil orang lain untuk menjadi seorang pemimpin. Yang ingin saya sampaikan kali ini adalah pemimpin Republik Indonesia tahun 2024. Di sini selain daripada nasib yang akan menjadikan seseorang menjadi pemimpin, di sini adalah dapatnya wahyu keprabon. Dan wahyu keprabon bisa kita dapat dengan perilaku kita selama ini sebelum kita atau Anda mencalonkan sebagai seorang pemimpin bangsa ini. Pada kesempatan kali ini
kesempatan yang sangat luar biasa ini, dengan semangat yang sangat luar biasa ini, saya coba akan melihat, menerawang, memprediksi, dan meramal. Ini saya panggil Mas saja ya, karena mungkin usianya tidak terpaut jauh dengan saya. Ini Mas Ganjar Pranowo. Nah, selisihnya mungkin sekitar 10 tahunan dengan saya, lebih tua Mas Ganjar. Itu ya. Nah, bagaimana sih kehidupan Mas Ganjar ini dari masa lalu, masa lampau? Nah, coba kita akan telisik, kita akan lihat. Di usia 8 atau 9 tahun, Mas Ganjar ini menjalani kehidupan yang boleh dibilang menyenangkan. Jadi boleh dibilang keluarganya bisa membahagiakan Mas Ganjar menuruti segala keinginan. Namun semakin lama kehidupan yang dijalani oleh Mas Ganjar ini dilihat dari aura energi, ini justru bukan semakin membaik, teman-teman ya. Ini terus memburuk, bertambah usianya Mas Ganjar Pranowo ini, energinya memburuk. Jadi boleh dibilang kehidupannya itu sulit. Di usia berapa? Kurang lebih 12. Ini menurun, 12, 13, 14 tahun. Ini menurun. Hingga saat usia Mas Ganjar Pranowo ini 18 atau 19 tahun, ini masa remaja. Ini ada cobaan yang cukup berat yang dijalani. Mungkin suatu saat kalau saya ketemu, saya tanyakan langsung, masalah apa sih yang dialami oleh Mas Ganjar Pranowo di usia 18-19 tahun hingga energinya betul-betul terlihat gelap. Disinilah sosok Mas Ganjar Pranowo ini betul-betul digembleng, ditempa selayaknya sebuah besi. Seperti besi itu dibuat keris, di sini tinggallah inti besi yang tersisa. Gemblengan inilah yang menjadikan pribadi Mas Ganjar ini, yang sosoknya selalu mengalah kepada orang, ya, selalu memberikan kesempatan dahulu kepada orang lain. Jadi cobaan-cobaan itu datang bertubi dan silih berganti. Ini terlihat di usia 18, 19, 20 tahun ini permasalahan cukup berat. Dan masalah ini bisa terselesaikan. Ini saat Mas Ganjar Pranowo ini usia 24 atau 25 tahun. Di sini muncul energi. Namun kemunculan energi yang ada pada diri Mas Ganjar ini, yang tadinya gelap gulita di usia 18 tahun, di usia 24 atau 25 tahun ini, kecil sekali. Sangat sederhana sekali kehidupan yang dijalani oleh Mas Ganjar. Kemunculan ini sedikit mengobati rasa untuk Mas Ganjar Pranowo. Rasa kepercayaan diri itu mulai muncul dari beliau Mas Ganjar Pranowo di usia 25-26 tahun ini. Lalu di tahun-tahun berikutnya keadaan bukan semakin membaik. Justru di sini semakin melemah energi yang ada pada diri Mas Ganjar Pranowo. Cobaan lagi berdatang padanya. Layaknya sebuah pusaka, gemblengan itu datang kembali padanya. Di usia 30 tahun, ini juga masa yang sangat sulit yang dihadapi oleh Mas Ganjar Pranowo. Kehidupan yang dialami oleh Mas Ganjar Pranowo ini sangat pahit, sahabat. Di masa lalunya sangat-sangat pahit. Beliau bisa merasakan betapa pahitnya kehidupan dunia ini. Seakan-akan beliau ini tidak memikirkan dirinya. Karena memang saat itu di usia 30 tahun itu sangat berat apa yang dihadapinya. Jadi mohon maaf untuk Mas Ganjar Pranowo, saya ikut juga gimana rasanya ya yang Anda alami di usia 30-31 tahun ini. Memang betul-betul berat banget, betul-betul susah. Disinilah Anda terus digembleng, terus dicoba. Bagaimana Anda meniti
di kehidupan yang akan datang. Perjuangan Anda sungguh sangat luar biasa. Boleh dibilang tangan menjadi kaki, kaki menjadi tangan. Anda juga pernah merasakan bagaimana pahitnya menjalani kehidupan ini. Saat ini Anda menjadi seorang pemimpin pasti juga penuh dengan hati welas dan asih. Dan apa yang Anda perjuangkan, apa yang Anda lakukan tentunya akan berbuah hasil yang baik. Dan terbukti saat Mas Ganjar Pranowo berusia kurang lebih 35 atau 36 tahun, di sini terpancar sebuah energi yang cukup terang. Kebahagiaan sedikit bisa dirasakan oleh Mas Ganjar. Karena power, energi memang betul-betul berpihak kepadanya. Dewi Fortuna berpihak kepada Mas Ganjar di usia 35 atau 36 tahun. Kebahagiaan yang didapat ini pun tidak berlangsung lama, teman-teman. Cobaan demi cobaan akhirnya datang kembali kepada Mas Ganjar. Di usia 41, 42, atau 43 tahun, ini prediksi saya lihat, Mas Ganjar Pranowo ini mendapatkan lagi cobaan yang cukup berat. Sangat pahit beliau rasakan. Tidak semua orang akan mampu menahan cobaan yang diberikan Tuhan kepada Mas Ganjar ini, teman-teman. Mungkin kita pun tidak akan sanggup bertubi-tubi. Wong sampean ini terlalu ngalah, Mas, sama orang. Jadi mudah dibohongi, mudah ditipu. Lah itulah. Tapi ini menjadi gemblengan, menjadi pedoman yang sangat luar biasa kepada Anda. Akhirnya saat Anda sekarang menjadi pemimpin, Anda tentunya welas asih. Boleh dibilang kepemimpinan Anda ini sama sekali tidak memikirkan diri Anda sendiri. Sampean tuh nggak memikirkan diri sampean memikirkan rakyat kecil, Mas. Sampai saya merinding ini kalau menerawang Mas Ganjar Pranowo ini meramal ya. Di usia 41, 42 atau 43 tahun ini sangat pahit cobaan yang didapat dari Mas Ganjar Pranowo ini. Ibaratnya seekor banteng yang ketaton, terluka penuh dengan darah. Mas Ganjar terus berjuang bagaimana untuk lepas dari persoalan yang dihadapinya. Dan terbukti perjuangannya, kerja kerasnya, keikhlasan dan ketulusan hatinya berbuah manis saat Mas Ganjar berusia 48 atau 49 tahun. Nah, saat itulah Wahyu Pulung berpihak kepada Mas Ganjar Pranowo. Dan sampai sekarang pun ibarat bunga harum masih tercium. Harumnya masih semerbak mewangi. Dan mewangi ini akan terus berkembang dan terus berkembang. Walaupun tidak sewangi saat Mas Ganjar usia 48 atau 49 tahun, karena ada gesekan-gesekan energi yang cukup kuat menghantam diri Mas Ganjar Pranowo dan berusaha mengobrak-abrik energi yang ada pada diri Mas Ganjar Pranowo. Saat usia 54, 55 tahun, Anda masih mampu berdiri tegak, masih mampu memancarkan sebuah energi yang sangat besar. Saya lihat Anda di tahun 2024 sangat berpeluang besar untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Memang lawan yang Anda hadapi sangatlah kuat. Namun power dan energi keprabon atas kesederhanaan yang Anda miliki selama ini, saya rasa bila Anda mampu meletakkan diri Anda dengan tepat, semua akan menjadi kenyataan bahwa
Mas Ganjar Pranowo betul-betul bisa duduk di kursi pemerintahan Republik Indonesia atau menjadi seorang presiden Republik Indonesia. Dan bila pun Mas Ganjar Pranowo duduk menjadi seorang pemimpin, yang Anda hadapi bukanlah mudah. Persoalan bangsa ini bukanlah gampang Anda hadapi. Disinilah energi Anda akan terkuras, akan terus mengecil, dan terus mengecil hingga usia Mas Ganjar 60 tahunan menjalani kehidupan yang sederhana. Tidak semewah saat Mas Ganjar Pranowo usianya 48 tahun. Dan apabila benar-benar Anda terpilih menjadi seorang pemimpin, betul-betul Anda hanya mengorbankan diri Anda untuk kepentingan orang kecil, rakyat kecil, wong cilik, orang miskin. Anda betul-betul berikan nyawa Anda untuk mereka. Karena semakin lama energi itu betul-betul terus mengecil, dan puncaknya usia Anda 65 tahun ini menjadi gelap. Sebuah cobaan di sini menerpa Anda, Mas Ganjar Pranowo. Dan Anda terus berusaha untuk bangkit dari permasalahan yang Anda hadapi. Di usia 70 tahun mulailah bangkit energi yang ada pada diri Anda. Itu pun, kebangkitan itu pun tidak berlangsung lama. Karena akan tenggelam lagi di usia 78 energi yang ada pada diri Anda. Dan puncaknya saat Mas Ganjar Pranowo usia 85 tahun, terpancar sebuah energi yang cukup terang benderang. Semoga Mas Ganjar Pranowo selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezeki, dimudahkan segala urusan. Dan doa saya, dan semoga yang saya lihat adalah benar adanya, bahwa Anda bisa dan mampu duduk menjadi seorang presiden Republik Indonesia tahun 2024. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kehilapan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Karena teman-teman pasti tahu kekurangan, hilaf itu milik manusia, termasuk saya Dipto Pamungkas. Dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sakum tumati. Salam persahabatan sedunia dari saya, Dipto Pamungkas.